warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Di sini saya CGP angkatan 10 dari Kota Bekasi. Di sini saya ingin belajar dari Ibu, ingin belajar banyak Ibu tentang kepemimpinan Ibu di sekolah di Sultan Aulia Boarding School atau di SMA Sultan Aulia Boarding School Ibu. Baik, sekali lagi saya di sini berterima kasih atas waktu Ibu yang diluangkan buat tugas saya di sini Ibu, modul 3.1 demonstrasi konseptual. Baik, selanjutnya di sini saya ada pertanyaan Ibu yang nanti Ibu jawab saja sesuai dengan pengalaman Ibu di lapangan, konkretnya seperti apa. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasinya, Ibu. Tentunya kita harus panggil dari berbagai pihak, kemudian juga konsultasi juga, kita musyawarah dengan guru BK. Kalau di sini sekolahan boarding juga dengan pamong, ya. Kemudian juga kita lihat background orang tuanya, ada apa di rumah, seperti apa. Kemudian sifat anak itu sendiri apa, dan yang paling utama adalah trigger penyebab dilema etika yang terjadi pada saat itu apa. Seperti itu. Baik. Jadi intinya komunikasi Bu ya. Iya. Baik komunikasi kamu sebagaimana mestinya. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira gimana Ibu? Kalau sampai benar tapi harus diputuskan nih. Iya. Satu, seperti itu. Kita kan manusia beragama ya. Iya, betul Ibu. Jadi mengerucutnya tentunya yang harus kita ambil adalah selagi tidak melanggar aturan agama. Seperti itu. Karena kalau dilema etika itu kan kadang-kadang baik tetapi tidak benar. Itu jangan. Oh gitu Ibu. Ya. Tapi kurang baik tapi itu benar. Boleh. Apalagi benar dan baik. Jadi ada norma-norma pegangan yang harus kita garis bawahi, yang endingnya itu yang seperti apa. Endingnya jika itu tidak melanggar aturan agama, monggo. Baik. Jadi Ibu kalau keputusannya tidak bisa memuaskan semua orang nggak apa-apa Bu ya? Ya tidak, tetapi kita harus beri informasi bahwa ini ada landasan agamanya, sehingga walaupun tidak puas mereka terima. Gitu. Karena mereka juga kita beri ilmunya. Baik Ibu. Siap. Jadi semua berlandaskan kepentingan agama Bu ya. Terakhirnya seperti itu. Baik. Tentu langkah-langkahnya seperti apa nih Bu kira-kira dalam mengambil keputusan agama tadi? Misalnya ada masalah masuk ke Ibu nih. Apa mulai Ibu identifikasi dulu, apa Ibu verifikasi dulu, apa Ibu pilah-pilah dulu sampai nanti jadi hasil keputusan Ibu. Karena kan namanya sekolah kan pekerjaan itu otomatis mengambil keputusan kan, dan ini benar-benar kita manajer itu kan di situ keputusan. Jadi utama tadi seperti yang saya sampaikan, komunikasi jadi dulu, dicari dulu akar permasalahannya apa dari berbagai pihak. Betul ya. Jadi kalau misalnya ada konflik atau apa, berarti dari dua pihak itu harus kita cari permasalahannya apa. Kemudian kalau untuk mengambil keputusan, seandainya ilmu saya kurang dalam hal agama, kita bisa tanyakan kepada ahli agama, boleh nggak seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi tetap komunikasi dan kita harus terus belajar Pak Haji. Tapi kalau ada yang ragu-ragu ditanyain lagi. Kalau ragu-ragu kita tanya, jangan sampai keputusan kita itu ragu-ragu. Jadi yakin Bu ya? Harus yakin bahwa itu yang terbaik. Baik Ibu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif kira-kira apa keputusan? Yang efektifnya itu tadi, kita permasalahannya apa, aturannya ada atau tidak, melanggar aturan atau tidak. Jadi kalau karena kembali lagi kan kalau etika kadang-kadang memuaskan ya, kita ingin memuaskan semua orang, itu nggak pernah bisa. Iya, betul Ibu. Gitu. Jadi kita balik lagi ke aturan. Aturan sekolahnya seperti apa?
Keinginan anaknya maunya kayak apa, orang tua maunya apa. Kalau tidak ada jalan keluarnya, kembalikan ke aturan. Baik. Walaupun mungkin ada kasus yang sampai akhirnya gini, kita harus berkorban, anaknya, orang tuanya tidak puas, mereka keluar dari sekolah. Tetapi kita tetap memegang aturan. Jangan sampai sekolah itu atau pimpinan itu lemah karena mengikuti keinginan orang banyak yang kita ingin membuat mereka puas, akhirnya kita keluar sendiri dari aturan. Ya, kalau misalnya Bu Sul mirip antara kebenaran versus belas kasih dalam satu kasus, kadang seperti itu Bu ya. Contohnya misalnya anak ini kan udah nggak mampu bayar sekolah nih, misalnya sekolah sebulan atau 3 bulan, kan mestinya peraturan mungkin 3 bulan harus keluar, tapi di situ kan ada masa depan anak seperti itu. Itu kira-kira gimana Ibu? Kalau masalah pembayaran ini kan memang ada aturan, tetapi kan ini manusiawi. Nah, ya nggak bisa juga saklek. Langsung ini kita tanya dulu permasalahannya, terus kemampuan orang tuanya, komitmen orang tuanya, apakah mungkin mau nyanti nyicil di belakang. Yang penting masa depan anak ini harus kita utamakan dulu. Jangan mentang-mentang nggak bayar langsung udah dikeluarin. Nggak seperti itu juga, walaupun jelas ada aturannya. Jadi ada hal-hal memang kadang-kadang keputusan kita itu tadi kalau udah urusannya dengan manusiawi, kadang memang tidak bisa juga saklek, tetapi juga harus melihat komitmennya. Tapi kalau orang tuanya nggak komitmen, anaknya juga misalnya ini, atau ada jalan lain, kita carikan beasiswa misalnya. Gitu. Baik. Insya Allah selama itu ada niat baik, selama masih bisa ditempuh dengan cara yang lain, ya jangan sampai pendidikan anak itu putus. Jadi masih fleksibilitas Bu ya? Iya, masih ada fleksibilitas itu. Karena dalam pendidikan itu tidak seperti hitam putih. Kadang-kadang harus abu-abu. Iya, siap. Betul, abu-abu tuh. Saya not tuh. Baik. Dilanjut Bu ya? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan atau hambatan yang Ibu hadapi? Salah satunya ketidakterbukaan orang tua. Baik. Ketidakterbukaan anak, ketidakterbukaan orang tua itu. Kalau semuanya bisa terbuka, bisa mencari bersama-sama mencari jalan keluar, itu lebih enak. Tapi kalau masing-masing tidak terbuka, kemudian membawa egonya masing-masing, itu kita kadang sulit ya, akhirnya kembali ke peraturan. Baik. Kalau misalnya untuk guru gimana Ibu? Misalnya nih kasus yang mungkin saya tanya, satu sisi kan guru harus mengajar gitu ya, guru harus hadir ya, harus berpihak pada murid lah ya sekarang. Tapi satu sisi mungkin dia anaknya sakit, rewel gitu, sehingga mengorbankan kepentingan. Ini kan juga bingung juga pastinya ya sebagai pimpinan gitu. Itu kira-kira gimana Ibu? Kalau hal seperti ini tentunya ada toleransi, tetapi toleransi juga jangan sampai kebablasan. Kalau anaknya sakit seminggu, masa iya gurunya nggak masuk 1 minggu? Betul. Itu. Karena kan anak didik ini juga statusnya harus kita samakan dengan anak yang di rumah. Kalau sampai guru meninggalkan kelas karena anaknya sakit misalnya, kemudian dia juga meninggalkan, ini dua-duanya tanggung jawab. Seorang guru itu sendiri harus bisa membagi waktunya, mengatur waktunya agar win-win solution gitu. Jangan sampai dan tentunya jika ada guru yang seperti itu, ya akan saya panggil ya, dipanggil, kemudian ya dituntut untuk tidak seperti itu, dikembalikan juga kepada konsekuensi seorang pegawai. Nah, karena tanggung jawabnya tidak hanya di anak di rumah, tetapi lebih kepada tanggung jawab mereka kepada anak-anak kita, anak-anak murid maksudnya. Tanggung jawab itu tidak boleh kita sepelekan. Jadi tanggung jawab juga harus diutamakan. Iya, Bu, harus diupayakan. Dan tadi keterbukaan Bu. Ya. Baik. Selanjutnya Ibu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk sebuah masalah sebaiknya lebih cepat lebih baik.
Kalau memang saat itu terjadi kita bisa selesaikan, ya segera diselesaikan. Tidak harus nunggu, oh saya bisa menyelesaikan kalau hari Jumat jam sekian, nggak seperti itu. Tergantung urgensinya. Penting dan urgent itu berbeda. Jadi kalau urgent itu harus, walaupun mungkin kurang penting. Tapi kalau itu urgent harus segera diselesaikan. Apalagi penting dan urgent. Kalau penting tapi tidak urgent itu masih bisa ditunda. Oke, baik. Gitu. Tapi kalau pesan cepat tapi harus ada birokrasinya, kira-kira seperti apa Ibu? Sebetulnya kadang kita harus berani mengambil resiko. Walaupun mungkin akan berdampak negatif kepada kita. Gitu. Selagi itu memang urgent, saat itu juga kita harus putuskan saja. Oke, baik. Itu ada jadwal-jadwalnya? Tergantung nanti dilaporkan. Kalau untuk masalah dilema kasus nggak ada pakai jadwal kan, kasus tidak berjadwal Pak Haji. Tempat juga nggak ada tempatnya. Iya, kasus itu kan nggak ada jadwalnya, nggak ada tempatnya. Kalau ada jadwalnya, ada tempatnya ya enak. Saya nggak akan kasih jadwal. Jadi nggak akan ada kasus. Berarti harus selesai situ juga Bu ya? Iya, sebaiknya selesai saat itu juga. Jadwal itu tidak berpengaruh, hari ini lebih baik. Oke, baik. Baik Ibu, keren ya jawaban Ibu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Faktor-faktor yang membantu Ibu atau orang-orang yang membantu Ibu gimana Bu? Selama ini ada nggak? Tim kepala sekolah itu kan wakil dan guru. Ya mereka yang harus membantu kita. Iya, baik. Gitu. Jadi pasti ada, nggak mungkin sendiri. Karena lembaga sekolah itu sebetulnya tim ya, Bu, ya? Bukan atasan dan bawahan. Baik. Tapi tim. Itu selalu Ibu koordinasi dulu atau kadang-kadang wah nih saya harus segera saya aja gitu apa? Biasanya saya koordinasi dulu. Selalu koordinasi. Walaupun sebetulnya saya sudah tahu jawabannya apa. Oh gitu. Baik, mau kena orang mungkin ya. Iya, enggak juga, siapa tahu pada saat kita musyawarah ada hal yang lebih baik daripada yang kita tadi sudah asumsikan gitu. Berarti nyari masukan dulu. Iya, betul. Tapi kita jangan masukan itu kosong gitu loh. Kita sudah ini sehingga masukan itu untuk diskusi, bukan untuk menggali saja atau untuk biar orang lain yang ambil keputusan gitu. Karena biasanya kalau seperti itu nanti pada saat keputusannya salah, akhirnya secara bawah sadar akan menyalahkan orang lain. Gitu. Karena tadi keputusannya si A, si B yang diambil. Jadi setiap keputusan kalau melalui musyawarah itu adalah keputusan bersama dan tanggung jawab berada kepada seorang pimpinan. Oke. Baik. Gitu. Untuk data-data di lapangan kira-kira gimana Ibu? Kalau Ibu namanya kesulitan, kan Ibu dalam keputusan butuh data di lapangan. Tapi Ibu kesulitan apa? Gimana Ibu kira-kira? Ibu butuh data tapi Ibu bukan pelakunya gitu kan? Ibu masalah itu limpahkan ke Ibu saya karena cari. data Saya datengin seperti itu. Oke, baik. Jadi dicari dulu Bu ya. Yang dipanggil nggak mau datang ya saya datengin. Oke, siap. Berarti ada ketegasan di sini ya, luar biasa. Kemudian Ibu, dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika? Adakah pembelajaran selama ini atau mungkin hal-hal positif? Hal yang positif kadang akhirnya begini, apapun yang kita putuskan sudah, jangan dipikirkan lagi. Seandainya keputusan itu sebetulnya tidak sesuai dengan hati nurani kita. Karena kan kalau bicara tentang dilema. Namanya aja judulnya sudah dilema. Itu membuat keputusan kita itu menjadi dilema untuk kita sendiri sebetulnya. Jadi sering seorang pimpinan itu mengambil keputusan yang sebetulnya tidak ingin dilakukan, tetapi harus dilakukan. Nah di situ. Tetapi kalau sudah diputuskan, sudah dilakukan, buang ke laut, Pak Haji. Kalau enggak nanti mati muda ke depan gitu ya. Nanti mati muda ubanan. Cepet tua, sakit-sakitan. Oke, baik. Mungkin sekian Ibu dari saya pertanyaan tentang dilema etika yang Ibu alami nih dan Ibu pelaku langsung ya di PMK, dan tentunya udah hal terbiasa ya. Dan jadi saya rasa sih ini sebuah keahlian juga sih Ibu ya. Jadi mengambilkan keahlian, orang mungkin harus terbiasa juga mengambil keputusan cepat dan tepat dan akurat seperti itu.
dan tentunya tidak bisa memuaskan pihak tapi tepat ya, dan tentunya berpihak pada murid ya Bu ya. Iya, itu utama, harus berpihak pada murid. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Sri Wahyuni atas Sama-sama. waktunya. Sehat-sehat selalu. Sukses, lancar, barokah Pak Haji. Amin. Mudah-mudahan ketemu di kesempatan lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ibu Inu. Alhamdulillah, selamat pagi ya Pak ya. Iya, Semangat terus. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar kami saya di sini baik luar biasa. Alhamdulillah baik Pak Haji. Sedikit mau ngobrol-ngobrol ini ya tentang ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Pak Haji perihal untuk penugasan sih sebenarnya. Baik. Nah, selama ini Pak Haji gimana sih untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Untuk dilema etika itu berarti masalah yang benar atau benar ya. Di situ tentunya saya dalam pengambilan keputusan saya biasanya mengambil 9 langkah dalam mengambil ya. Ada uji-uji, kemudian juga ada hipotesis, dan tidak ada salahnya juga saya mengambil atau berdiskusi gitu ya dengan teman-teman dan juga mencari data fakta di lapangan seperti apa. Sehingga nanti dengan data-data dan uji-uji dan didiskusikan juga sehingga nanti hasilnya mendapat hasil yang benar-benar baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan tentunya berpihak pada murid. Yeah. Dan tentunya setelah itu juga dievaluasi sih, direfleksi putusan ini. Seperti itu Ibu kurang lebih. Iya. Dan kalau boleh saya tahu juga, selama ini Pak Haji itu bagaimana sih menjalankan untuk mengambil keputusan di sebuah sekolah? Kan Pak Haji kepala sekolah SMP nih ya. Terus habis itu terutama untuk kasus-kasus kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu gimana Pak Haji ngambilnya? Siap, baik. Iya. Mungkin karena gini ya, kalau kita berada di level manajer atau pimpinan di sekolah tuh memang kita sering ya, sehari itu kadang-kadang bisa 1, 2, 3 keputusan kita ambil. Intinya itu keputusan itu ya sekali lagi mengandung nilai-nilai kebajikan dan juga berpihak pada murid tentunya seperti itu. Dan jika ada kasus yang benar sama benar atau dilema tuh kita biasanya ngambil yang win-win solution Ibu ya. Walaupun memang dalam suatu keputusan itu tidak ada semua pihak terpuaskan ya, nggak mungkin benar. Juga seperti itu. Win solution kalau nggak asas trigo 5 ya. Jadi sebisa mungkin kita cari solusi yang benar-benar win solution. Walaupun tadi saya bilang untuk win solution itu kayaknya sulit, pasti ada. Nah itulah tugas kita sebagai pemimpin seperti itu ya. Dan keputusan ini yang penting berpihak pada murid, dan ketika diputuskan ya sudah, jangan dipikirkan ya kan, tinggal dijalankan saja. Karena kalau kita pikirkan, kita balik ke belakang, itu akan menambah beban kita dan waktu kita dalam mengambil keputusan juga akan semakin banyak dan mungkin pusing seperti itu. Jadi asas trigo 5 dan win solution kita kedepankan Ibu Inu dalam mengambil keputusan yang sama-sama itu benar atau benar ya, dilematiknya seperti itu. Baik. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Pak Haji lakukan selama ini? Baik. Biasanya saya tuh identifikasi dulu, mencari bukti di lapangan, ya kan. Kalau misalnya saya tidak, biasanya kita laporan ya dari guru atau mungkin dari siswa, kita tanya langsung. Kita kumpulkan dulu siapa yang bersangkutan. Cuma kita uji juga nih, ya kan, bertentangan dengan hukum nggak, legalitas apa enggak, seperti itu. Kemudian juga kira-kira intuisinya juga seperti apa gitu, dan juga track recordnya seperti apa, sehingga nanti kalau udah diuji ya berarti bisa kita praktekkan dan kita ambil keputusan yang tepat seperti itu. Jadi memang dalam keputusan ini tidak bisa semata-merta kita mengedepankan ego ya, atau mungkin kita mengambil langsung keputusan saat itu juga tanpa kita berpikir panjang. Seperti itu Ibu Inu. Dan tentunya nanti pastinya selain itu juga kita diskusi, ajak musyawarah, karena kita musyawarah mufakat kan juga itu salah satu, ada tuntunan idola kita kan Muhammad yang bermusyawarah kalian dalam suatu perkara. Seperti itu. Dan tentunya nanti pasti ada refleksi dalam urusan itu sendiri.
Nah, selanjutnya nih Pak Aji, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Aji anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang tentang dilema etika? Ya. Efektifnya itu ya berarti ketika putusan itu menurut saya diselesaikan hari itu juga. Jadi jangan sampai keputusan ini bertele-tele, ya, menumpuk-numpuk, bahkan tidak ada jalan keluarnya, sehingga nanti bisa menambah masalah dari kita sendiri seperti itu. Jadi memang efektifnya itu ya hari itu ada masalah, hari itu kita selesaikan. Jangan menunggu, bahkan kalau bisa detik itu juga. Langsung gitu. Ya, berarti ya. Karena selama ini kejadian kalau kita tunda-tunda, kita oper-oper, atau kita nggak selesaikan, akhirnya nanti menjadi kayak bola es yang lama-lama semakin menggunung gitu ya. Dan efeknya kemana-mana gitu ya, bisa pelayanan tidak puas, ya kan, bahkan nanti bisa sampai ke yayasan, sampai ke orang tua, ya, yang semestinya perkara itu bisa di level terbawah dulu seperti itu. Jadi mungkin efektifnya seperti itu. Dan tentunya saya pasti melibatkan, ya, kalau saya punya wali kelas, saya melibatkan tentu, ya. Jadi emang memperkuat gitu. Kadang-kadang memang keputusan dari kita kan, kita urusan nih. Kadang-kadang kita harus menyebut orang lain, walaupun kita tahu itu kita benar, tapi kita menurut lain cepat tahu pendapat orang lain itu ternyata lebih baik, lebih tahu kondisi di lapangan. Sehingga sekali lagi dalam keputusan itu kita benar-benar keputusan yang tepat, ya, yang berpihak pada murid. Seperti itu, Bino, insya Allah. Iya. Oke. Sekarang tantangannya nih Pak Aji. Apa kira-kira tantangannya dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika menurut Pak Aji? Oke, baik. Mungkin kalau tantangan pasti ada ya. Tantangan di sini mungkin lebih ke arah koordinasi, ya. Karena kan kalau saya sendiri kan kita di sekolah swasta ya, ada jenjang, ada rantai komando, ada yayasan, ya kan, dan itu ada koordinasi seperti itu. Apalagi di sini boarding kan, berarti kan juga ada kepala boardingnya, ada guru-guru. Lebih kompleks ya Pak Aji. Jadi bagaimana perusahaan ini kalau bisa melibatkan dan begitu ada kita langsung menyebarkan lagi, memberitahu lagi gitu kan ke wali kelasnya atau ke pamong yang benar-benar dia tahu kondisi masalah itu di lapangan. Karena kalau nggak kayak gitu kadang-kadang kita nggak sampaikan ya mereka nggak tahu gitu kan. Betul. Atau putusan seperti apa. Jadi emang komunikasi itu penting sih sekali lagi, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat. Seperti itu Bu Ino. Iya. Selanjutnya nih Pak Aji, kira-kira Pak Aji punya tata kala atau jadwal tertentu nggak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau apakah Pak Aji juga langsung menyelesaikan di tempat atau gimana? Atau ada jadwal juga untuk menyelesaikan, katakan dalam 1 minggu Pak Aji hanya mau menyelesaikan masalah di hari Senin atau hari Selasa. Selain gitu. Itu nggak ada gitu. Gimana Pak Aji? Sama prosedurnya itu gimana? Kalau waktu tempat tuh saya rasa efektifnya adalah begitu ada masalah kita selesaikan. Ya, mungkin walaupun saya tidak di sekolah atau mungkin saya tidak dalam posisi bertugas, itu ya hari itu kita selesaikan gitu. Emang kita itu adalah suatu kerjaan sih kalau saya bilang tanggung jawab moral kalau misalnya ditunjuk sebagai pemimpin seperti itu. Jadi anytime anywhere, baik itu pagi siang malam, kalau harus dia memutuskan kita musyawarah ya kita segerakan gitu ya. Seperti itu sih Bima. Jadi nggak ada jadwal. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Aji dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak Aji? Tentunya dalam kasus dilema etika ini pertama kita harus sering latihan juga sih. Jadi ini sebenarnya penulisan adalah suatu keterampilan gitu ya. Latihan ketemu kasus berarti gitu Pak Aji? Iya. Jadi kadang-kadang semakin kita banyak nemu kasus dan wajib dan kita evaluasi, lama-lama kita kan terbiasa. Iya betul. Jadi kalau udah terbiasa ya nanti nggak usah pakai langkah-langkah yang ribet ya. Oh ini udah intuisi saya seperti ini, seperti udah ini. Udah terbentuk gitu seperti itu. Jadi menurut saya memang ini adalah suatu keterampilan yang perlu diasah gitu ya. Walaupun mungkin tidak diajarkan ya di sekolah. Nggak ada sekolahnya. Tapi ada keterampilan gitu. Sebagaimana sekarang mungkin kita mengambil keputusan, insya Allah kita akan semakin tajam, semakin intuisi dan semakin baik seperti itu. Tentunya direfleksi ya. Tentunya refleksi dalam setiap pengambilan keputusan. Terus dari semua hal yang sudah disampaikan ya dari tadi ya, pembelajaran apa sih yang Pak Aji dapat dipetik dari pengalaman
Pak Aji dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Baik, ketika ada masalah baik itu di guru, di siswa atau di karyawan ya kan begitu kan baik ya otomatis kinerja mereka atau anak itu menjadi happy dan bahagia gitu ya. Apalagi sekolah boarding ya. Ketika masa itu tidak diselesaikan berlarut yang membuat anak tidak nyaman dalam belajar maupun dalam mengajinya gitu ya. Mungkin anak tidak kerasan seperti itu. Jadi memang dalam segi efektifnya kita di sekolah atau di pendidik, di guru, ya guru juga lebih nyaman ya kan, lebih merasa oh kita nggak sendiri gitu, dan juga kita ada rasa kasih sayang teman pada guru kita seperti itu. Begitu juga murid ya, apalagi murid ya, karena kita kan mengorientasinya ke murid. Insya Allah kalau anak-anak bahagia yang masuk PTN juga banyak, kemudian juga mungkin kedepannya juga dari sekolah swasta ya bisa jadi pendaftarnya juga banyak gitu kan di sini seperti itu. Pelayanan kita mesti meningkat. Oke, insya Allah sudah cukup Pak Haji. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah nanti soan-soan lagi ke Siap. sini. Sehat selalu ya Pak Haji. Sama-sama, Terima kasih Bu Yunu. banyak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.